Assalamualaikum. Gak dijawab. Assalamualaikum. Oke. Terima kasih sudah menjawab. Kembali lagi sama Priska di Cipiin Is Ceria. Silahkan kalau yang tidak suka sama aku nggak usah dilihat, tapi harus subscribe. Ngide banget ya. Ya udah. Nah, kali ini aku mau cerita-cerita tentang interview SKB. Oke? Interview SKB itu beruntung-beruntungan. Tergantung amal ibadah kalian, doanya gimana, itu sangat berpengaruh banget atas kelancaran. Ya sebenarnya semuanya sangat berpengaruh ya, tentang ibadah-ibadah gitu tuh sangat berpengaruh. Tapi, aku berasa banget sih yang di interview ini, kayak aku dimudahkan, dapet pengujinya juga dimudahkan, timingnya pas, pokoknya semuanya deh. Jadi setelah aku kan yang di video SKB sebelumnya, aku udah ceritakan ada 3 rangkaian SKB. CAT, pilihan ganda, ini psikotes, lanjut ke interview. Pas tahunku itu interview dan psikotes online. Interview ini, jadi setelah semuanya udah, nanti tuh kalian bakalan, kalau udah dapat keluar jadwalnya, kalian bakalan ada 1 lembar kayak pengumuman gitu, kalian masuk ke kelompok mana. Pokoknya semua udah diatur sama Kementerian Perdagangan. Semua udah diatur, jadi kalian masuk ke kelompok mana, psikotesnya, kalian lanjut ke kelompok berapa, interviewnya, SKB-nya jam berapa, dan lain sebagainya. SKB CAT maksudnya, itu jam berapa, semua udah diatur sama Kementerian Perdagangan, udah ada surat pengumumannya, resmi, kalian harus pantengin terus media sosial Kementerian Perdagangan. Please pantengin ya, jangan tanya-tanya terus di Telegram, di tempatku juga tuh kayak sering banget, Kak, ini udah keluar belum ya jadwalnya? Kak, ini gimana sih? Kok belum ada jadwalnya? Please, karena aku juga nggak setiap saat pantengin. Maksudnya tuh aku udah bukan in charge atau aku udah bukan memiliki tanggung jawab sama si pengumuman itu. Cuma aku kalau ada info-info updatean gitu dari teman-teman juga, dari medsos, aku tahu. Tapi aku nggak selalu pantengin terus. Yang berkewajiban itu kalian gitu loh, kalian sebagai peserta, ya kalian nggak pantengin dong, jangan cuma tanya-tanya terus gitu loh, tapi kalian harus pantengin juga, jangan sampai kelewat, itu tuh salah satu kewajiban kamu, rasa tanggung jawab kalian juga sebagai peserta, apalagi kalau nanti bekerja gimana gitu. Udahlah, basa-basinya udah. Nah, lanjut, kalian pasti juga udah dapat lah ya di Telegram itu beberapa ada yang punya link-link grup per formasi. Jadi misalnya formasi peneliti. Udah ada nih grupnya sendiri di Telegram. Ya udah kalian diskusi aja di situ. Terus di grup yang besar juga ya itu sekedar kayak notify gitu loh, kayak ada ini. Tapi aku juga dulu nggak selalu pantengin grup Telegram sih, karena banyak banget kan, kalian tahu sendiri itu di situ tuh mencampur jadi satu semua info-info atau semua yang penat-penat juga di situ ada. Interview SKB ini aku dapet kelompok berapa ya? Aku lupa, 14 kalau nggak salah. Aku tuh masih punya si kelompoknya ini di WA, karena nanti bakalan kalian dapet suruh isi form gitu, Google Form gitu, isi nomor telepon, terus dan lain sebagainya lah, itu nanti ada, nanti dimasukin ke grup, di invite ke grup interview
sama si panitia. Nah, di grup itu tuh nanti bakalan dijelasin misalnya virtual background-nya apa, kalian gimana, teknisnya gimana. Karena ingat, aku itu online. Jadi harus on cam. Sinyal penting banget, harus stabil. Kalian harus cari sinyal yang stabil. Terus, kalau bisa nih, misalnya di tempat kalian tuh gaduh banget gitu. Misalnya ramai deket jalan atau gimana, itu ya setidaknya lah sehari atau ya setengah hari gitu sewa dulu di hotel sesuai sama jam dapatnya interview kalian. Setelah itu bakalan ada virtual background-nya kan. Nah, kalau nggak ada virtual background, kalian device-nya juga harus yang memadai. Misalnya nih nggak bisa kamera, ya udah kalian tanya atau pinjem dulu deh ke siapa yang kalian kenal, kalian pinjem device yang sangat-sangat proper gitu. Karena ini tuh penting banget penilaiannya, misalnya ntar tiba-tiba ngehang atau sinyal jelek atau apa gitu, ya walaupun itu pun di luar kuasa kita, tapi seenggaknya yang bisa kita antisipasi, itu kita harus bener-bener prepare banget. Apalagi ini tuh salah satu hal penting kan di hidup kalian. Ya kalau itu kalian anggap penting, kalau enggak ya udah nggak usah yang serius-serius banget, yang biasa aja. Kesel jadinya. Lanjut, kalau udah aku tuh waktu itu tes di kos. Jadi sebelah samping kamarku itu ada yang kosong kebetulan. Jadi aku numpang di situ. Karena kalau di kamarku sendiri sinyalnya itu masih kurang jelek, jadi aku numpang di kamar yang kosong itu. Terus aku pakein virtual background, bikin pakai selimut yang hijau, virtual background maaf, apa sih, green screen, itu aku pakai selimut hijau, aku cantolin gitu pokoknya gimana caranya walaupun sederhana tapi bisa sesuai sama yang ketentuan-ketentuan panitia. Pakai TV, kursi, dan di sini jangan sampai misalnya suruh upload foto, backgroundnya warna ini, misalnya harus pakai dasi. Ya kalian kebanyakan ya yang disuruh pakai dasi itu si laki-laki. Kalau cewek mah kayak aku aja gini. Kalau yang berjilbab itu jilbab hitam rapi ya misalnya, sama baju putihnya polos aja, nggak usah, jangan yang corak-corak polkadot gitu, putih polos gitu loh, kan banyak tuh, carilah beli yang proper, yang pantas, setidaknya ada effortnya kalian. Pasti Tuhan juga tahu kan, Allah bakalan tahu, oh ini orang bener-bener nih sungguh-sungguh gitu dalam mengerjakan sesuatu. Jangan yang cuma yaudahlah, cuma ini doang, online doang, gak kelihatan. Hey, hello. Tidak guys, semua itu dinilai. Ingat, justru kalau online nih, Zoom meeting atau lewat apa gitu. Tapi kemarin aku lewat Zoom meeting sih. Zoom meeting itu bisa si panitia dan lain-lain itu, penguji atau apapun tuh bisa play lagi screen recording kalian. Kalau aku sih mah mending langsung datang kalau interview gitu, langsung ketemu orangnya langsung. Nah ini kalau online jangan disepelein, please jangan disepelein banget. Walaupun online, enggak bakalan ketahuan sih. Kalian salah. Terus habis itu ditanyain apa aja ya, gitu kan, banyak. Ditanyainnya, biasalah, awal-awal perkenalan. Terus habis itu nasionalisme kalian, dipertajam. Update terkini, berita-berita terkini, terus dunia gimana, nasional gimana, pokoknya kalian harus update, harus bener-bener tahu kondisinya terkini kayak gimana, karena itu bisa aja beda-beda penguji, beda-beda juga yang ditanyain.
Kemarin aku ditanyain itu, terus ditanyain tugas, fungsi, job desk, pokoknya intinya tuh tusinya formasi yang kalian pilih itu apa aja. Kalian harus cek tuh, harus cek, bener-bener cek gitu kan. Terus habis itu aku ditanyain lagi waktu itu diriku gimana. Ya biasa, kelebihan, kelemahan, dan lain sebagainya. Kalian juga jangan sepelein ini. Kalau cuma jawabnya, ya gitu. Ya aku bisa ini bu, gini-gini, kekurangan ini. Harus ditampilin yang real. Misalnya kayak, kalau aku misalnya, aku kemarin jawabnya gini. Aku orangnya ini, apa sih? Sorry, lupa jawabannya apa. Intinya, aku itu berdasarkan pengalaman, jadi aku pilih di Kemendak. Kelebihanku, itu aku udah punya pengalaman di sesuai sama formasi yang dipilih, jurusannya juga, jadi pengalamanku ini, terus bekerjanya juga ini, terus jadi aku ngelamarnya di sini. Jadi itu sesuai satu kesatuan gitu loh. Ada di sini, bukan yang langsung meloncolat gitu. Kalau yang kalian punya pengalaman kerja itu salah satu nilai plus, tapi fresh graduate juga bisa punya nilai plus masing-masing. Pokoknya tuh penilaian diri kita itu tergantung dari apa yang kita omongkan, dari gesturnya kita, dari attitude-nya kita. Itu tuh menjadi penilaian yang saling berkesinambungan gitu. Pakai bahasa Inggris? Pakai. Harus wajib. Bahasa Inggris kalian kuasai, karena ya masa sih hari gini juga nggak ngerti bahasa Inggris, kan nggak mungkin lah ya, kalian pasti pada jago-jago, top, pinter. Itu pakai. Kalau aku kemarin dapetnya yang nggak pakai. Makanya aku bilang, aku tuh beruntung banget waktu interview dapet yang nggak pakai bahasa Inggris. Ada juga yang dapat bahasa Inggris, jawab ditanyanya susah, ditanyain ini itu pokoknya ribet. Pokoknya alhamdulillah aku dapetnya yang nggak pakai bahasa Inggris, pertanyaannya juga aku bisa jawab dengan sebaik mungkin, dan akhirnya aku lolos. Terus pas waktu itu, karena dalam 1 hari nih aku udah selesai tes CAT di BKN ya, terus psikotes yang kedua itu aku udah selesai juga. Terus yang ketiga ini interview itu udah ada jadwalnya. Aku dapet di jam terakhir, bayangin. Di jam terakhir aku udah was-was, aduh gimana nih gitu kan, di jam terakhir. Nah, ternyata memang Allah itu maha baik, ya Allah, kalau memang udah rezeki, ya udah itu punya kita. Di jam terakhir justru aku tuh dapet yang enak gitu loh. Aku dapet 3 peserta jadi 1. Yaitu ada Kak Eston, ini Kak Eston ini seniorku juga dari UPN Jogja HI 2000, Kak Eston 2000 berapa ya? 2009. Lanjut ke ada ini Mas Ali Insyiro itu juga lolos. 3-tiganya ini kami lolos. Alhamdulillah banget, udah jam terakhir, jam kritis. Tapi lolos, dan kita semua itu jawabannya 3-tiganya tuh bener-bener sesuai sama apa yang diharapkan sama si penguji. Dan aku lihat tuh memang si Mas Ali, Kak Eston tuh jawabnya juga mereka beretitude, terus cara penyampaiannya itu baik. Ya, aku tahu Mas Ali ini dari BUMN, salah satu BUMN, pastilah punya pengalaman bagus. Kak Eston juga, aduh ini udah deh kalau pengalaman jago, top, keren. Selamat untuk kita, alhamdulillah. Nah, tapi kalian juga bisa lihat deh. Jadi kan ada grup WhatsApp ya. WhatsApp itu selalu deh kalau kami itu bikin ada 2. Diam-diam aja nih, gue kasih tahu. Ada dua grup WhatsApp. Misalnya yang satu sama admin, sama panitia. Nah, satu lagi
bikin kalian yang sendiri, nggak usah ada panitia. Jadi itu untuk sharing-sharing gitu di situ. Diem-diem aja. Ini aku kasih tahu. Oke. Nah gitu. Jadi kita tuh setelah waktu awal tuh cerita-cerita, sharing-sharing di situ di grup yang tanpa panitia gitu. Nah, sharing-sharing di situ. Di awal-awal itu ada yang pakai bahasa Inggris, ditanyanya susah. Sendirian pula. Sendirian, satu orang gitu. One person. Ya, sebenarnya aku pun pribadi, ya tergantung ya. Lebih suka sendiri juga enak. Kalau bertiga, ya enak juga ada temennya. Nah, pas udah jam makan siang, udah capek. Nungguinnya lama. Kalau yang jam awal, itu lebih enak. Awal udah langsung selesai. Nah, selesainya itu kan udah santai slow. Sedangkan aku kemarin dapat jam akhir, nungguin lama, deg-degan lebih lama, harus konsentrasi tetap. Pokoknya bismillah aja lah, baca doa terus. Terus habis itu lihat-lihat cerita-ceritanya yang di grup yang itu, yang aku bilang tadi. Nah, terus gak enaknya kalau yang jam ketiga, yang terakhir itu, yang aku bertiga, pertanyaannya sama, kalian mikirnya harus beda jawabannya. Misalnya ditanyain A, harus untuk 3 orang kan? Nah, kalau kalian ditanyain, ya oke, pertanyaannya ini formasi yang kalian pilih apa aja, formasi kalian itu gimana, coba jelasin gitu. Ya silahkan, misalnya Kak Eston dulu. Lah, aku sama Kak Eston sama formasinya. Terus habis itu Kak Eston udah jawab bla 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 bla. Lah, aku mikir dong. Aduh, aku harus jawab apa? Aku harus jawab gimana? Aku gimana? Kan harus setidaknya aku punya pemilihan kata-kata yang walaupun sama dengan Kak Eston, tapi cara penyampaiannya, intonasinya, kan pasti beda-beda kan tiap orang. Nah, itu menjadi salah satu penilaian juga pasti sih, aku yakin para penguji juga menilai itu. Terus habis itu misalnya ditanyain lagi apa, di Kementerian Perdagangan, ini, ya silahkan Mbak Priska dulu yang pertama, terus lanjut Mas Ali, terus lanjut Kak Eston. Nah, kalau aku yang pertama jawab, langsung bla 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 misalnya kan. Tapi kalau misalnya pertanyaannya susah, aku dapat pertama, kan bingung mau jawabnya kan, maksudnya sempit gitulah waktunya dalam mencari jawaban itu. Tapi kalau pas dapet yang ketiga, itu enak, kita ada waktu untuk mikir. Oh, kita bisa juga lihat dari jawaban yang peserta sebelumnya. Nah, enaknya itu kalau bertiga gitu. Kalian makanya perbanyak doa, karena ini salah satu penentuan gitu loh, karena nilai-nilai SKB itu dijadiin satu, CAT, psikotes, interview. Gak ada yang gugur di sini, tapi langsung dijadiin satu, akumulasi. Nanti kalau udah selesai, apakah kalian lolos atau tidak? Lolos atau tidak? Lolos atau tidak? Gitu guys. Ya kayak gitu dulu yang aku bisa sharing interviewnya. Pokoknya perbanyak doa ibadah. Oke. Semoga kalian lolos. Sampai bertemu. Kita semoga ketemu ya di Kementerian Perdagangan Indonesia. Bye. Masih ada, jangan lupa subscribe. Masih banyak video-video yang bakalan aku sharing-sharing tentang kerja di Kemendak. Kalian pasti penasaran. Oke, bye. Assalamualaikum. Sehat selalu.